Kelihatan. Slide-nya sengaja Ustazah jadikan satu dengan slide sebelumnya. Dengan slide materi kita sebelumnya, yaitu kedatangan bangsa Barat. Hari ini insya Allah kita akan membahas kedatangan bangsa Belanda dan Portugis. Insya Allah ya. Baik, ini yang kemarin latar belakangnya ada 4. Gold itu apa kemarin? Gold? Halo? Emas. Kekayaan. Emas. Emas atau Cari kekayaan. harta. Hartanya apa? Harta. Rempah. Glory? Kemenangan. Glory kemenangan atau mendapatkan daerah kekuasaan. Gospel? Menyebarkan agama. Menyebarkan agama yang dianut mereka. Yang keempat, karena ada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga mereka bisa mengarungi samudra yang luas tanpa harus terhalangi oleh bintang-bintang jika sedang mendung, karena sebelumnya mereka berpedoman pada arah bintang. Ketika ada kompas, mereka bisa menggunakan kompas. Baik, itu yang kemarin ya, sekilas saja. Wow. Kesatria. Kedatangan bangsa Barat, Ustazah rangkum menjadi seperti ini. Jadi pada tahun 1511 atau 1511, bangsa Portugis datang di Malaka. Malaka ini daerah sekitar Sumatera ya. Kemudian disusul oleh orang Spanyol 10 tahun kemudian pada tahun 1521 di Tidore atau sekitar Kepulauan Maluku. Nah, kemudian selang berapa tahun ini berarti? 75 tahun kurang lebih, bangsa Inggris dan Belanda mereka bersama menuju pelabuhan Banten yang dahulu adalah bangsa Belanda, yaitu pada tahun 1596. Jadi mereka datangnya hampir bersamaan ya. Mereka sepertinya ini kawan ya sepertinya, karena nanti pada waktu kemerdekaan Inggris akan membantu Belanda lagi, tapi itu tidak kita bahas sekarang. Nah, apa akibatnya setelah kedatangan bangsa Barat, Portugis, Spanyol, dan Inggris? Rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, di sini Ustazah berikan bendera Indonesia karena sudah mulai bangkit perlawanan bersatu melawan penjajah. Kalau dulu perlawanannya sendiri-sendiri, orang Jawa melawan sendiri, orang Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri. Nah, nanti di awal abad 19 kita bersatu, orang Jawa, orang Papua, Bali, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Sumatera bersatu membuat organisasi dan melawan bersama-sama. Nah, sebelum perlawanan kita lihat apa yang dilakukan Belanda. Pertama Belanda dulu ya. Apa yang dilakukan Belanda selama 350 tahun menjajah Indonesia sehingga rakyat Indonesia ini tidak terima dan melakukan perlawanan. Karena beberapa negara yang menjajah selain Belanda, itu negaranya yang dijajah itu juga dimakmurkan. Mereka selain diambil kekayaannya, beberapa juga ada yang diberikan, misalkan diberi pendidikan, kemudian fasilitas di negaranya itu diperbaiki, itu juga ada. Tapi kebanyakan yang di Indonesia penjajahan itu adalah hal yang keji atau jahat. Makanya kita bersatu untuk melawan. Oke, ternyata yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah mereka mengadakan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini dipimpin oleh Johannes van der Bosch. Johannes van der Bosch ini adalah salah satu gubernur jenderalnya di masa kolonial Belanda ya. Kalau sekarang mungkin ya yang menjadi pemimpin orang-orang Belanda di Indonesia, perwakilannya. Jadi di Belanda itu memiliki seorang ratu, dipimpin oleh ratu. Ratu atau raja, kalau sekarang pada waktu itu ratu. Kemudian ratu itu meminta utusan-utusannya ke beberapa negara untuk mencari rempah-rempah. Nah, kebetulan yang di Indonesia itu didatangi oleh Johannes van der Bosch. Salah satunya itu. Nah, pada saat
awal kedatangan, Belanda itu masih baik dengan Indonesia, menawarkan kerjasama. Jika Indonesia mau memberikan rempah-rempahnya akan ditukar dengan senjata-senjata yang sudah canggih dari Belanda. Misalkan seperti itu. Jika Indonesia mau memberikan rempah-rempah bekerja sama, nanti akan diajari ilmu-ilmu baru dari Belanda. Nah, itu awalnya mereka saling bekerja sama dengan niat yang sepertinya baik awalnya. Tapi lama-kelamaan timbullah sifat tamak atau sifat mungkin ingin menguasai dari Terus ada yang coret-coret, Us. siapa yang coret-coret? Langsung dihapus. Langsung dihapus. Nanti yang coret-coret bantu Ustazah menjelaskan ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Belanda berniat ingin menguasai tanah jajahannya, mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka menghasut para pemimpin yang ada di Pulau Jawa atau mungkin ada di Pulau Sumatera untuk saling bertengkar dengan mengadu domba. Misalkan dihasut, saudaramu ini mau mencelakaimu. Kemudian yang satunya jadi berburuk sangka. Akhirnya terjadilah adu domba. Nah, itulah salah satu kecerdikan Belanda memecah belah persatuan di kerajaan-kerajaan pada waktu itu dengan taktik adu domba, suka menghasut seperti itu. Nah, ini mau membantu Ustazah siapa ini? Yang coret-coret mau bantu Ustazah? Oke, sudah ya. Setelah kerajaan-kerajaan itu terpecah belah, Belanda dengan persenjataan yang lengkap, dengan persenjataan yang lebih canggih dari rakyat Indonesia waktu itu, akhirnya dengan mudah bisa menguasai tanah-tanah yang mereka datangi. Dan mau tidak mau pemerintahan itu akhirnya berganti. Para raja, tidak semua raja, tapi hampir kebanyakan raja-raja yang didatangi itu akhirnya tunduk dengan Belanda. Sehingga Belanda bisa melakukan keinginan-keinginannya. Salah satu adalah sistem tanam paksa. Jadi para penduduk Indonesia, terutama dulu di awalnya di Pulau Jawa, diminta untuk menanam berbagai macam tanaman. Ada yang kopi, ada yang rempah-rempah. Dipaksa dengan waktu kerja yang mungkin kurang manusiawi ya. Jika sekarang orang bekerja itu mungkin dari pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore itu bisa non-stop, tidak ada istirahat sampai orangnya kelelahan sendiri. Dan banyak korban yang berguguran. Seperti itu, makanya ini sangat merugikan orang-orang Indonesia yang dinamakan penyimpangan atau hal yang tidak benar dalam pelaksanaan tanam paksa. Namanya juga tanam paksa, sudah capek tapi tetap dipaksa untuk bekerja. Salah satunya apa yang tidak sesuai dengan tanam paksa. Satu, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Jadi kalau sudah diajari pecahan oleh Ustazah Puji atau Ustazah Hayu dulu, sudah ya. Jadi misalkan ada satu tanah, kita bagi 5, yang satu bagian ini akan diekspor. Bahkan harusnya sebagian saja, hanya 1/5 ini saja, tapi oleh Belanda kadang ditambah-tambahi lagi yang dijual keluar. Jadi orang Indonesia sendiri kurang dalam merasakan hasil jerih payah pertaniannya, malah kebanyakan dijual ke luar negeri. Yang dapat untung banyak siapa? Ya Belanda. Kemudian yang kedua, rakyat lebih banyak memperhatikan tanaman ekspor sehingga tidak sempat mengerjakan sawah ladang sendiri. Nah, itu yang diekspor misalkan cengkeh, pala, kopi, itu banyak yang ditanam itu, tapi yang menanam seperti jagung, padi itu tidak terlalu banyak. Sehingga apa hasilnya? Stok beras tidak mencukupi untuk orang-orang, jadi timbul banyak kelaparan. Harusnya bisa dicukupi oleh kita sendiri jika menanam padinya itu cukup. Tapi ternyata beberapa lahan padi malah dibuat untuk menanam tanaman lain. Nah itu, sampai sini paham ya?
Misalkan satu orang kabupaten butuh satu petak tanah yang luas sekali berhektar-hektar, ternyata yang ditanami padi hanya tidak sampai setengahnya, sehingga orang-orangnya banyak kekurangan beras. Nah, yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah, yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1 sampai 5 tahun. Kalau orangnya punya tanah, sebagian tanahnya harus ditanami tanaman yang diminta oleh orang Belanda. Tapi jika tidak punya tanah, mereka mau tidak mau harus bekerja menggarap sawah atau ladang atau perkebunan orang Belanda bahkan lebih dari 5 tahun. Nah, bayangkan. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi. Misalkan jika tanam padi 6 bulan selesai bisa dipanen, tanam paksa ini waktu sudah masuk masa panen masih disuruh menanam lagi. Jadi seperti tidak ada istirahatnya. Istirahatnya mungkin hanya sedikit sekali sampai banyak yang akhirnya kelelahan dan ada yang meninggal yang sudah tidak kuat. Yang kelima, jika hasil panennya itu bukannya dibagi-bagikan ke orang-orang pribumi atau orang Indonesia, tapi tetap dipakai oleh Belanda. Nah, itu yang tidak baik. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib ditanggung oleh rakyat atau petani. Nah, sudah capek mengeluarkan tenaga, juga mungkin mengeluarkan biaya untuk merawat tanamannya. Jika gagal, pihak Belanda tidak mau tanggung jawab, yaitu diserahkan semua itu kesalahan petani. Nah, kasihan ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah rugi karena panen tidak berhasil, masih diminta untuk bertanggung jawab, tidak diberikan bantuan modal lagi. Nah, itulah makanya kenapa tanam paksa ini sangat menyiksa orang Indonesia. Oke, lanjut. Maaf, masih loading. Nah, sudah terlihat ya. Sudah terlihat akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa? Apakah terlihat di layar kalian? Ya, Us. Alhamdulillah. Sudah. Baik. Apa akibat-akibat dari penyimpangan tanam paksa tadi? Antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Kemudian, rakyat makin menderita. Wabah penyakit di mana-mana. Dulu ada wabah penyakit yang penyembuhannya sampai bertahun-tahun ya. Ada juga wabahnya berupa tikus yang banyak sekali juga ada. Sehingga tanaman panennya gagal dan dimakan oleh tikus, para petani pun juga merugi. Itu juga pernah ada. Kelaparan dan kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, sampai sini bisa dipahami ya kenapa tanam paksa itu tidak mengenakan atau tidak menguntungkan sama sekali untuk rakyat Indonesia. Bisa? Oke, selanjutnya, maaf ini laptopnya masih loading. Tunggu sebentar ya. Padahal pakai komputer atau laptop Ya, tahu? kita pakai laptop. Pakai laptop, maaf ini. Oke, nah. Tapi sebenarnya tidak semua orang Belanda itu berniat jahat. Ada juga orang Belanda yang memiliki empati atau simpati kepada orang Indonesia. Misalkan salah satunya ini, Edward Dawes Dekker. Beliau ini dikenal juga dengan nama Murtatuli. Kalau nama Indonesianya Murtatuli.
Edward Douwes Dekker ini adalah orang Belanda yang baik. Jadi beliau itu merasa bahwa orang Belanda sudah diberikan hasil kekayaan bumi dari Indonesia, sudah dibantu untuk menanam tanaman rempah-rempah yang bisa diekspor ke luar negeri. Nah, dia juga merasa pasti kita juga harus berterima kasih, menurut dia begitu. Dengan cara apa dia berterima kasih? Satu, dia membantu pendidikan anak-anak Indonesia. Douwes Dekker ini terkenal dengan 3 serangkai. 3 serangkai itu ada 3 orang yang mempelopori adanya sekolah di Indonesia. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi Douwes Dekker ini temannya Ki Hajar Dewantara. Kalian tahu kan Ki Hajar Dewantara? Tahu. Siapa itu, Nak? Ya, tahu. Siapa itu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Tahu namanya tapi nggak tahu orangnya. Jika kita sudah pas ada di sekolah, kalian punya topi merah putih itu kan? Punya. Yang Iya. untuk upacara itu loh, Iya. Mas, Mbak. Nah, itu biasanya ada lambang di tengah topi itu ada lambang tulisannya Tut Wuri Handayani. Jadi semboyan pendidikan kita adalah Tut Wuri Handayani. Kata-kata itu dari Ki Hajar Dewantara, sehingga Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Man Edward Douwes Dekker, orang Belanda yang baik hati. Tadi ya, satu yang beliau prakarsai atau beliau lakukan adalah membantu pendidikan di Indonesia, mengajari orang-orang kemudian bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan yang lain. Jadi selain meminta orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan menanam tanaman rempah-rempah, tapi juga memberikan balas jasa berupa pendidikan. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga para petani itu lebih mudah dalam mengairi sawahnya. Diberitahu cara membuat irigasi yang baik seperti apa. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Contohnya kalau di Indonesia dulu, tahun mungkin setelah kemerdekaan ya, banyak transmigrasi itu dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, karena Kalimantan itu masih banyak hutannya dan harus dikembangkan lagi. Sedangkan di Jawa sudah mulai pembangunan dan banyak orang, jadi sebagian dikirim ke Kalimantan untuk bantu membangun. Itulah yang dinamakan dengan transmigrasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada aku mau tanya. Ya, Mbak Nisa. Ada. Kalau dari dulu baca penjajahan sekarang kayak gimana? Lebih keras suaranya, Mbak. Kalau sekarang kalau dulu nggak ada penjajahan sekarang kayak gimana? Mbak Nisa suaranya bisa lebih keras. Ini mau tanya sesuatu? Ya. Iya. Halo. Halo, Nak. Suaranya terputus-putus sepertinya. Bentar. Jadi tanya, baik. Mungkin yang lain mau menanyakan sesuatu atau mau memberikan tanggapan. Menurut kalian, tanam paksa ini apa sih yang membuat rakyat Indonesia tidak harus melakukannya? Karena apa saja tadi? Halo? Ada yang tanya, ada yang tanya. Tidak manusiawi. Apa Us? Ada yang tanya, apa dampak negatif atau dampak buruk dari tanam paksa? Awalnya kelaparan. Jam kerjanya apa? Apa? Jam kerjanya tidak manusiawi. Jam kerjanya tidak manusiawi. Jam kerjanya tidak manusiawi dari pagi sampai mungkin sampai malam ya. Apalagi?
Iya. Yang main TikTok siapa? Apa itu terlalu fokus dengan apa sih? Terlalu Apa sih? fokus dengan yang apa itu diekspor ke luar negeri. Betul sekali, terlalu Jadinya apa itu ya betul Mbak. Karena mereka merasa tanaman-tanaman yang diekspor itu pasti akan mendatangkan uang lebih banyak, sehingga yang banyak minta ditanam adalah tanaman ekspor. Padahal orang Indonesia kan sehari-hari bukan makan cengkeh, tapi makannya beras, jagung, ya kan? Nah, masa setiap hari makan cengkeh, ya pasti kepedesan nanti mulutnya. Tapi waktu itu cengkeh itu harganya sangat. cengkeh itu apa tuh, Saudara? Kenapa, Mbak? Halo? Cengkeh itu apa? Cengkeh itu Cengkeh itu apa? coba Ustazah googlingkan ya biar kalian tahu ya. Cengkeh itu adalah salah satu rempah makanan. Kalau sekarang mungkin harganya tidak terlalu mahal, tapi kalau dulu harganya ini sangat mahal ya. Kalau sekarang mungkin seperti tanaman hias itu loh. Tanaman hias kan harganya tidak umum ya, sampai harga mobil atau harga rumah bahkan ya. Saudara kira-kira tanaman itu worth it nggak tuh buat ditumbuh? Halo, Nak, apa? Sudah googlingkan dulu ya. Ini maaf. Tanaman sekarang itu loh, tanaman hias gitu. Worth it nggak sih? Cengkeh itu sekarang ini dipakai untuk obat bisa. Kalau tidak gitu, untuk ini loh cengkeh. Kelihatan tidak di layar kalian? Enggak. Tidak kelihatan. Belum. Mana Enggak, tidak us. Sudah. Ada yang sudah masih di kelihatan? Word. Belum. Masih di Word. Masih di Word. Apa itu di Word? Saya paling mahal Kapulaga us. Itu di aplikasi yang tadi. Office. Oke, sebentar Ustazah share ulang dulu. Oke. Oke, sekarang kelihatan tidak? Laki-laki Gus. Lagi. Ditunggu. Lagi. Sudah. Nah, ini namanya cengkeh. Oh, ini. Biasanya ada di beberapa kue atau masakan juga untuk obat. Gitu. Araso. Araso. Ustazah. Iya, Nak. Nih, wakata ada. Suaranya agak keras ya. Us. Siapa ini yang Ustazah, rempah-rempah yang paling mahal apa us? Kalau sekarang rempah-rempah yang untuk cengkeh dan pala harganya sudah tidak terlalu mahal ya, karena sudah banyak di belahan bumi, di belahan negara manapun hampir ada. Di Amerika ada, ekspor pun juga mudah. Kalau dulu kan ekspor harus pakai kapal, kapal laut, dan biaya kapal laut itu kan sangat mahal sekali. Nah ini cengkeh. Paling mahal Kapulaga us. Kenapa Mas? Paling mahal Kapulaga. Enggak juga, kapulaga juga sekarang tidak terlalu mahal. Nah, ini cengkeh. Kok cengkeh? Ini Yang pala. paling mahal apa, Us? Ini pala. Ini kok kayak duku, Us. Kayak apa? Duku, Us. Duku. Kayak duku. Duku itu kan nggak keras. Kalau ini keras. Ini keras. Ini yang dimanfaatkan adalah bijinya, kalau tidak salah. Buahnya juga bisa, tapi lebih banyak dicari bijinya. Ya, Ustazah. ya. Kayu manis, Us. Kayu manis. Kayu manis itu sekarang sudah banyak ya. Ya, insya Allah itu sudah dulu share screen ininya. Apa namanya, Mah? Sing digodok Bajaka. Baik. Karena waktunya terbatas, sampai di Belanda dulu ya. Nanti untuk yang Portugis akan Ustazah berikan lewat slide PPT saja. Silahkan dibaca ya Mas Mbak. Karena di Zoom Ustazah tinggal 4 menit.
Ini tadi sumber yang Ustazah ambil salah satunya dari ini. Tematik juga ada, ini hanya pelengkap saja. Jadi rangkuman dari peristiwa penjajahan Aku sangat adalah Belanda selain mengajarkan tanam paksa, sebenarnya ada satu lagi yaitu VOC atau semacam organisasi dagang. Kan tadi cengkeh Belanda. dijual lewat apa? Lewat suatu organisasi yang namanya VOC. Belanda. Yang Ustazah, Belanda ya buat tanam paksa salah satunya. Ustazah, Ya. Mas Aswan, selesainya jam berapa? Mas Kan apa Mas Aswan dulu? Halo? Apa Us? Oke, tadi yang tanya siapa? Karena Ustazah ini pakai share screen sehingga tidak bisa melihat semua wajahnya dengan lengkap. Oke. Ini Ustazah buka semua. Ya. Kelihatan? Kelihatan yang buka yang tidak buka video kelihatan semua. Us. Saya buka. Ustazah. Saya buka. Ya, Saya duduk. mau tanya apa? Saya duduk. Nanti selesainya selesainya jam. Ini mau selesai. Tinggal 2 menit Ustazah. lagi untuk berdoa. Ustazah. Jadi untuk IPS hari ini tidak ada tugas, tapi nanti tolong baca slide yang Ustazah bagikan di grup. Dan Ustazah catatannya, jika sedang online, mohon dihapuskan semua videonya. Atau enggak diminuskan. Oke. Yang mandi dulu sebelumnya. Mandi. Saya sudah mandi. Yang rambutnya sudah mulai gondrong mas-mas ini juga kelihatan. Nih, yang Saya rapi, Us. Mas Dika. Mandinya. Itulah. Oh, aku mau. Dik. Oke, kita cukupkan dulu. Insya Allah hari ini. Aja aku open sama Kita sambil maper, Yus. Kita sambil apa? Iya, sambil Mas Dika. game, Yus. game. Mas Dika. Sambil game, Yus. Gak kedengeran, dah. Sama sarapan tadi aku. Lawi, megangan Dulu nanti Ustazah panggil Parah. yang belum Ustazah panggil tinggal di sini dengan Ustazah untuk tambahan Zoom. Siap ya? Kita berdoa dulu. Siap doa. Siap. Tata terus berdoa. Suaranya Kepala dan depan berdoa mulai. Asyhadu Allahumma bihamdika Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih soleh-solihah. Sudah mohon maaf ada kekurangan dalam penyampaian. Ketemu lagi insya Allah hari Jumat untuk mentoring kelas B ya. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.